Jumpa lagi dengan saya Kuria, CGP Angkatan 6 dari Provinsi Banten. Bu Citra, silahkan, ada yang bisa saya bantu? Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Maaf ya Bu Kuria, jadi mengganggu waktu istirahatnya siang ini. Oh, nggak apa-apa Bu Citra, silahkan. Mungkin ada sesuatu yang pengen kita bareng-bareng selesaikan. Bu Citra mungkin ada sesuatu atau unek-unek yang pengen disampaikan. Silahkan, Alhamdulillah saya sudah selesai mengajar hari ini, jadi saya kosong kok Bu. Alhamdulillah. Ya Bu, sebenarnya kepengen bertemu dengan Ibu dari minggu lalu, tapi kemarin kan kita masih sibuk PAS, jadi saya tunda dulu gitu. Iya. Nah, ada beberapa hal Bu yang ingin saya curhatkan ke Ibu mengenai kesulitan saya selama pembelajaran. Jadi gini Bu, semester ini kan saya ditugaskan untuk mengajar kelas 7-8 di sekolah ini. Nah, mengingat saya itu guru baru di sekolah ini, jadi saya juga agak kaget juga ya, agak bingung, agak kaget bagaimana mengatasi permasalahan saya ini, terutama di kelas 7 Bu, pembelajaran bahasa Inggris di kelas 7. Iya. Nah, di kelas 7 ini kan sudah berjalan berarti sekitar kurang lebih 5 bulanan di awal tahun ajaran ini Bu. Nah, saya merasa kesulitan untuk memfasilitasi anak-anak dengan berbagai kemampuan yang berbeda-beda. Mengingat kelas 7 ini kan mereka berarti gabungan dari beberapa sekolah di area SMP saya ini yang mendaftar ke sekolah saya. Jadi kemampuan mereka pun berbeda-beda gitu Bu. Nah, kalau di kelas nih, misalnya ada 28, kan ada sekitar 28 siswa di kelas 7 itu. Ada yang kalau pinter itu pinter banget, sudah cepat menangkap apa yang didiskusikan, apa yang disampaikan itu cepat. Tapi ada pula yang benar-benar harus memulai dari dasar sekali Bu. Nah, ini gimana Bu, apa yang harus saya lakukan untuk memfasilitasi mereka yang beraneka ragam ini Bu? Kalau saya cepat, kasihan yang benar-benar harus didampingi dari awal. Tapi kalau saya lambatkan, kasihan juga anak-anak yang kemampuan bahasa Inggrisnya itu sudah cukup bagus, sudah hebat, karena mereka memang dari sekolah yang memfasilitasi pembelajaran bahasa Inggris sejak SD. Jadi ada yang sudah cas-cis-cus, ada yang bahkan masih bertanya, Ustazah, D itu apa, N itu apa, seperti itu. Apa yang harus saya lakukan ya Bu untuk mengatasi seperti ini? Oh ya, baik Bu Citra. Tadi permasalahan Ibu ya perbedaan kemampuan anak dalam memahami bahasa Inggris. Nah, kalau dari yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira ada berapa anak tuh Bu yang kesulitan memahami bahasa Inggris itu? Nah, kalau yang sangat-sangat kesulitan harus didampingi dari awal sekali, itu ada sekitar 7-8 orang Bu per kelasnya. 7-8 orang ya. Berarti jumlah kelasnya berapa Bu Citra dalam satu kelas? Untuk kelas 7 ada 2 kelas Bu. Kelas 7 ada 2 kelas karena kita memang dibatasi, jadi jumlahnya 2 kelas saja. Masing-masing kelas berapa siswa Bu Citra? 28 siswa Bu. Oh, 28 siswa ya. Berarti yang memiliki kemampuan kurang itu ada 8 orang ya. Terus selama ini ketika Bu Citra mengajar bahasa Inggris di kelas itu, strategi apa yang sudah Ibu berikan untuk anak-anak ini? Ya, sebenarnya saya juga sudah mencoba berbagai strategi, seperti saya mendesain pembelajaran melalui berbagai macam games yang komunikatif, dengan melalui lagu,
untuk pembelajaran itu sudah saya coba. Ice breaking pun juga sering saya berikan agar anak-anak itu lebih siap dalam pembelajaran. Sebelum pembelajaran selalu saya berikan ice breaking dulu. Itu untuk kesiapan mereka. Kemudian di proses pembelajarannya sudah saya fasilitasi, kan itu ada anak-anak yang memang gaya belajarnya beda-beda ya Bu. Iya, betul. Bahkan sudah saya fasilitasi dengan berbagai macam kegiatan seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi tetap saja Bu, yang beberapa anak yang tadi saya sampaikan itu masih sama Bu. Oh, selain strategi yang sudah Ibu berikan tadi ya, jadi efeknya ke anak-anak masih tetap sama ya Bu ya? Iya, masih tetap sama, masih sering gitu. Jadi masih merekanya ya masih itu saja yang merasa kesulitan, dan itu kesulitannya itu hal-hal yang sangat dasar sekali gitu. Kadang saya juga menjelaskan kepada anak-anak yang tertinggal ini, ya kan, kebanyakan dari anak-anak ini memang tidak ada bahasa Inggris di SD-nya. Ada sekolah dasar yang tidak mengadakan pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa-siswanya. Tapi ada juga sekolah-sekolah swasta yang sudah memberikan pembelajaran bahasa Inggris sejak mereka kelas 1 SD. Jadi selama 6 tahun ini kemampuannya sudah cukup bagus, lumayan untuk sekolah-sekolah swasta yang di sekitar sini. Iya. Kira-kira nih Bu, setelah strategi yang sudah Ibu berikan kepada anak ini tidak terlalu efektif ya untuk memotivasi anak-anak ini belajar bahasa Inggris. Kira-kira Ibu punya rencana tidak, strategi apa lagi nih yang mau dikasihkan ke anak-anak supaya anak-anak itu lebih termotivasi untuk pelajaran yang akan datang ini Bu Citra? Kalau melihat mereka berbeda-beda ya Bu, minatnya berbeda-beda, gaya belajarnya berbeda-beda. Sepertinya saya itu kurang melakukan diferensiasi pembelajaran Bu. Iya. Oke. Kalau diferensiasi pembelajaran itu kan banyak ya Bu ya, ada tiga faktor gitu. Nah kira-kira nih yang akan Ibu terapkan nanti, kira-kira diferensiasi yang mana nih supaya anak-anak membangkitkan semangat anak-anak ini kira-kira nanti? Iya, sepertinya lebih ke diferensiasi konten dengan produk Bu. Nah, selama ini Ibu sudah menggunakan belum Bu materi diferensiasi ini ke anak-anak, sudah diterapkan belum? Nah, sudah tapi belum continue Bu, jadi belum konsisten gitu. Kadang iya, kadang tidak, kadang iya, kadang tidak. Mungkin karena saya belum konsisten ya Bu, jadi seperti ini. Nah, menurut saya sih Ibu sudah menemukan ya solusi apa nanti yang bakal Ibu terapkan untuk membuat anak-anak ini semangat. Ya kan? Nah, kira-kira aksi nyata yang seperti apa nih Bu yang diferensiasi ini nanti yang bakal Ibu rencanakan ke depan ini nih Bu, kira-kira nih? Kalau menurut saya aksi nyata yang harus saya lakukan segera itu yang pertama perencanaan tentang diferensiasi itu agar persiapannya lebih matang. Jadi di perencanaan itu agar semuanya lebih matang, saya harus mempersiapkan segala bentuk diferensiasi yang akan saya berikan kepada anak-anak selama pembelajaran. Gitu ya Bu ya, persiapannya agar lebih matang, kemudian juga persiapan untuk pembuatan tes-tes formatif maupun sumatif itu juga harus dibedakan. Betul. Kalau selama ini saya masih memberikan sama Bu. Jadi antara anak yang kemampuannya sudah bagus dengan anak yang masih membutuhkan pendampingan itu saya berikan sama gitu. Ya, baik. Sepertinya dari apa yang tadi Ibu keluhkan ke saya, Bu Citra sudah menemukan nih solusi apa yang bakal Ibu terapkan untuk memberikan motivasi anak-anak belajar lebih semangat lagi. Dan menurut saya itu keren sih Bu ya, memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi itu. Kemudian rencananya nih aksinya kapan nih Bu mulai mau dilaksanakan ke anak-anak nih?
karena ini sudah akhir semester ya Bu, ya, saya kepinginnya melaksanakan itu di awal semester depan. Iya ya Bu. Gimana Bu menurut Ibu kalau saya melakukan di semester depan, mulai awal semester depan? Ya bagus sih, karena semester ini tadi Ibu bercerita bahwa semester ini udah selesai ya Bu ya. Iya betul. Ya, dari pembelajaran berdiferensiasi ini nih Bu, kira-kira komitmen apa nih yang Ibu kepengen miliki untuk anak-anak ini Bu, supaya aksi nyatanya bisa mencapai anak-anak termotivasi itu? Ya saya berarti memerlukan komitmen diri saya untuk mempersiapkan materi diferensiasi, untuk diferensiasi konten, dengan mempersiapkan rencana diferensiasi produknya itu Bu. Jadi di awal semester mungkin saya sudah harus selesai mempersiapkan paling tidak untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depannya. Jadi agar selama itu semuanya bisa berjalan dengan baik, jangan terlalu mendadak menyiapkan segalanya. Karena jujur saja kalau semester kemarin karena kegiatannya cukup banyak ya Bu, saya tuh mempersiapkan pembelajarannya juga kadang agak mendadak gitu. Paling 1 minggu sebelumnya baru mempersiapkan untuk yang minggu depan gitu. Jadi karena waktunya yang terbatas, ya kadang bisa saya lakukan, kadang tidak. Yang tadi itu belum bisa konsisten gitu. Iya. Kalau menurut saya komitmen yang Ibu bangun itu luar biasa, bagus banget sih Bu. Mudah-mudahan bisa terlaksana ya. Nah, untuk melaksanakan ini, kira-kira Ibu perlu tidak untuk bekerja sama dengan guru lain gitu? Sepertinya saya perlu bekerja sama dengan kepala sekolah Bu. Karena kepala sekolah saya itu menurut saya beliau cukup terbuka terhadap apa yang dilakukan oleh guru-guru di sekolah saya. Jadi tidak jarang di sekolah saya maupun rekan-rekan saya itu menghadap ke beliau untuk berdiskusi mengenai pembelajaran atau sekedar meminta diperiksakan RPP beserta lampiran-lampirannya. Jadi beliau mungkin bisa memberikan masukan ke saya, memberikan semangat ke saya dengan hal tersebut apabila saya rutin berkonsultasi mengenai persiapan diferensiasi konten dan produk yang akan saya lakukan. Iya, itu menurut saya luar biasa sekali ya Bu Citra ya. Siapa-siapa saja yang bisa Ibu ajak untuk berkolaborasi dan komitmen Ibu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini itu bisa membantu Ibu menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi tadi. Nah, sekarang saya pengen tahu nih, setelah Ibu berdiskusi dengan saya, perasaan Ibu gimana nih kira-kira gitu? Apa membantu nggak kira-kira nih apa yang luar biasa tercerahkan Bu. Ya. Berarti benar kita itu ini ya sebenarnya sangat membutuhkan teman untuk berdiskusi gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih ya Bu Citra sudah mau berbagi cerita dengan saya. Mudah-mudahan ini juga ke depan saya juga akan menjadi guru yang lebih baik lagi, semangat seperti Bu Citra. Amin. Terima kasih banyak arahan dan masukannya ya Bu. Sama-sama Bu Citra. Ya, mohon maaf mengganggu istirahatnya. Oh nggak apa-apa, saya lagi free juga Bu. Oh free. Ya. Baik Bu, izin permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.